Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya Agung bisa kembali menemani kalian semua dalam pembelajaran bimbingan konseling. Hari ini dan dalam video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang tema yang sebelumnya, yaitu tentang dampak negatif game. Namun bedanya, jika pada video sebelumnya kita membicarakan lebih banyak terkait dengan teori-teori yang memang ada, dan sekarang kita akan lebih membicarakan tentang sesuatu hal yang jauh lebih nyata. Karena mungkin menurut kalian, kan itu masih sekedar teori, kan itu belum tentu benar. Oke, sekarang kita akan coba membacakan beberapa artikel dan beberapa berita yang memang ada dari sumber-sumber terpercaya tentunya, dan itu dapat menegaskan bahwa apa yang ditampilkan itu benar-benar terjadi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kepada kalian semua terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi akibat bermain atau terlalu berlebihan bermain video game. Apa sajakah beritanya? Mari kita simak beberapa berita berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam beberapa berita yang akan kita bahas dan akan kita sampaikan, saya akan coba mengelompokkan beberapa berita ini sehingga kita lebih mudah dalam memahami setiap berita yang akan disampaikan. Oke, dampak yang pertama yang benar-benar terjadi di dalam sebuah lingkungan masyarakat adalah bolos sekolah karena bermain game atau karena sudah kecanduan bermain game. Berita yang pertama adalah ini dari kompas.com. Siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. Dalam berita ini disampaikan bahwa dia sampai meminta uang 27.000 per hari kepada neneknya. Padahal uang tersebut seharusnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi karena sudah terlalu kecanduan oleh game, maka dia tidak peduli lagi dengan kebutuhan sehari-hari. Dia lebih mementingkan keinginannya untuk bermain game dibandingkan dengan mencukupi kehidupan sehari-hari yang sangat-sangat diupayakan oleh sang nenek. Dan dia pun tidak memberitahu tentu ya kepada neneknya ketika dia tidak masuk sekolah, dan baru diketahui ketika gurunya datang ke rumah untuk menyampaikan apa yang terjadi. Nah, berita yang kedua ini masih dari Kompas. Bolos sekolah selama 3 bulan, siswa SD di Magetan kecanduan game online. Ini masih tentang bolos sekolah dan 3 bulan masih sama, masih karena game online. Dan ini bisa terjadi kepada kita semua, termasuk kepada kalian yang pada saat ini sedang menjalani program PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Mungkin saja ketika kalian belajar misalkan akunnya masuk, tapi kaliannya sibuk bermain game, itu mungkin terjadi. Ataupun bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah tidak masuk sama sekali. Ke sekolah berbicara tentang kendala, ke orang tua berbicara tentang kendala, tapi pada kenyataannya kalian asik-asikan bermain game online sampai akhirnya kecanduan. Dampak yang selanjutnya yang sudah benar-benar terjadi dan sampai pada akhirnya masuk ke dalam sebuah berita adalah ini levelnya lebih tinggi lagi daripada yang tadi, yaitu siswa harus sampai di terapi, harus sampai masuk ke RSJ karena terlalu kecanduan bermain game. Oke, berita ini yang pertama adalah dari Semarang. 3 anak di Semarang dirawat karena kecanduan game. Mengerikan bukan? Oke, berita ini dari Semarang dan terjadi di Rumah Sakit Jiwa Daerah, yaitu di RSJD Amino Gondo Hutomo, Kota Semarang, lantaran kecanduan bermain game hingga menderita gangguan jiwa. Oke, berita yang kedua yaitu kecanduan, masih kecanduan.
puluhan pelajar di Solo diterapi. Karena kalau tidak segera diterapi ketika kita sudah memasuki fase di mana kita kecanduan, maka itu akan menjadi hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi diri kita. Maka dari itu, jangan sampai kita masuk ke fase di mana kita harus diterapi, di mana kita harus membutuhkan bantuan dari seorang ahli untuk menyembuhkan kecanduan kita. Berita berikutnya yaitu pasien kecanduan game di Rumah Sakit Jiwa Jabar atau Jawa Barat terus bertambah. Mengerikan. Ternyata di rumah sakit jiwa bukan hanya kelompok orang-orang dewasa yang karena stres memikirkan bagaimana hidupnya, tapi juga banyak diisi oleh anak-anak di bawah umur yang harus masuk ke rumah sakit jiwa karena bermain game, karena kecanduan game. Ini sangat miris sekali. Berikutnya, ini dari Jember. Kecanduan game online, 5 anak di Jember jalani perawatan kejiwaan. Itu dia beberapa berita yang terkait dengan game, dan semuanya berita yang sangat mengerikan, di mana seorang anak, di mana beberapa anak atau bahkan banyak anak yang harus masuk ke rumah sakit jiwa, harus diterapi, harus mendapatkan sebuah penanganan khusus dari ahlinya, dari dokternya, agar dapat kembali sembuh dan hidup normal seperti anak-anak yang lain. Dan saya berharap kita semua lebih hati-hati lagi, jangan sampai kita ada di tahap harus seperti yang ada di berita tadi. Dampak yang selanjutnya yang sudah benar-benar terjadi dan sudah ada di dalam berita, seperti yang sudah ada di video sebelumnya, dampaknya adalah kebutaan. Dan berita ini masih dari Kompas dengan judul Pencuri Mata, sebab pemuda kecanduan game online alami kebutaan. Berita ini datang dari seorang anak dari Medan. Menurut berita ini saya rangkum bahwa sebab dari pemuda ini mengalami kebutaan adalah karena dalam satu hari dia bisa bermain game 3-5 jam. Bahkan ketika malam hari dia bisa tidur larut malam sampai jam 2, jam 3 hanya untuk bermain game. Dan ketika sudah terakumulasi dalam waktu yang lama, pada akhirnya dia mengalami penurunan kemampuan penglihatan. Hingga pada akhirnya ketika diperiksa di rumah sakit, maka itu sudah sedikit terlambat hingga akhirnya dia mengalami kebutaan dan sampai saat ini masih selalu melaksanakan atau melakukan terapi. Dan saya berharap bagi kalian yang dalam waktu satu hari satu malam bermain berjam-jam, coba lihat berita ini. Mudah-mudahan berita ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Jangan sampai salah satu indera kita yaitu penglihatan harus diambil karena kegemaran kita bermain game. Dampak selanjutnya yang sudah benar-benar terjadi, dan ini mungkin terjadi kepada kita semua ketika sudah kecanduan, adalah seseorang dapat melaksanakan atau berani melakukan tindak kriminalitas demi memuaskan hasrat bermain gamenya. Apalagi seperti kita ketahui bersama, bagi kalian yang sudah sering bermain game, apalagi game online, ada beberapa item yang harus dibeli dengan uang yang benar-benar nyata. Kebutuhannya untuk meningkatkan level, untuk meningkatkan kemampuan, untuk membeli berbagai kebutuhan yang ada dalam game yang kita senangi. Dan itu semua harus dibayar dengan uang yang memang benar-benar nyata. Dan ketika uang tersebut tidak kita miliki, meminta kepada orang tua misalkan tidak diberi, maka jalan yang sangat berani untuk ditempuh adalah melaksanakan tindak kriminalitas. Salah satunya adalah mencuri. Berikut akan saya coba sajikan beberapa berita kriminalitas yang terjadi akibat kecanduan game online. Yang pertama, kecanduan game online, remaja 16 tahun maling di rumah tetangga. Berita selanjutnya,
kecanduan game, menantu curi emas milik mertua, bahkan sampai bisa membunuh. Seperti dalam berita berikut ini, laptop game rusak, pria di Bogor bunuh sopir taksi karena orang tuanya tidak bisa memberikan uang untuk memperbaiki laptopnya. Mungkin belum ada uang untuk memperbaiki laptop, tapi hasrat untuk bermain gamenya sudah tidak bisa dibendung, sehingga dia menghalalkan segala cara bagaimana laptopnya bisa dimainkan dan bisa kembali bermain game, dan sampai berani membunuh sopir taksi untuk mengambil uangnya yang rencananya akan digunakan untuk memperbaiki laptopnya. Mengerikan. Oke, demikian berita-berita yang dapat saya sampaikan, dan itu semua tentunya terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Cukup mengerikan, bukan? Dan semoga dengan kita sama-sama menyaksikan video tadi dan beberapa berita yang disampaikan, semoga kita semua dapat lebih bijak lagi, dapat lebih berhati-hati lagi dalam hal memainkan game. Jangan sampai terlalu berlebihan, dan jangan sampai malah mengalahkan untuk melaksanakan hal-hal yang jauh lebih produktif dibandingkan dengan bermain game, agar kita semua terhindar dari dampak-dampak yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.